Ke depan kami akan terus melangkah dengan semangat besar, optimisme dan tanggung jawab besar, dengan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, menjaga kualitas serta mutu produk, memperluas jangkauan pasar. PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan hingga double digit pada tahun 2026. Manajemen menyatakan optimisme tersebut didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi IPO. Emiten eksportir sarang burung walet PT Abadi Lestari Indonesia Tbk optimistis mampu menorehkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan hingga double digit pada tahun 2026. Direktur Keuangan PT Abadi Lestari Indonesia Tbk Dwi Adi Prastian Hadi menjelaskan bahwa optimisme itu didukung ekspektasi peningkatan utilitas pabrik setelah mendapatkan dana segar lewat aksi penawaran umum perdana saham di Bursa Efek Indonesia. Adapun perseroan menyatakan saat ini utilisasi pabrik belum sampai 50% dan diharapkan dengan adanya penambahan dana melalui IPO, perseroan dapat meningkatkan produksi di atas 60%. Sementara itu menyambut tahun 2026, perseroan menargetkan pendapatan dapat tumbuh hingga double digit. Bahkan omset yang ditargetkan perseroan mencapai 600 miliar rupiah pada tahun depan. Ke depan kami akan terus melangkah dengan semangat besar, optimisme dan tanggung jawab besar, dengan terus memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, menjaga kualitas serta mutu produk, memperluas jangkauan pasar, dan membawa misi besar untuk menjadikan perseroan sebagai pelaku industri kesehatan termuka di Indonesia untuk dunia. Sejak hari ini nanti, perusahaan berkode saham RLCO adalah milik publik, milik masyarakat, dan menjadi bagian dari visi besar kita bersama. Tidak hanya itu, ekspektasi pertumbuhan juga diharapkan terjadi pada tahun ini. Per akhir 2025, perseroan berharap mencatatkan laba bersih mencapai 35 miliar rupiah, yang berarti potensi peningkatan hingga 49% year on year dari periode yang sama di tahun 2024. Ekspansi perseroan ke sejumlah pasar baru di luar negeri juga diyakini akan menjadi penopang pendapatan dan laba pada 2026. Setidaknya terdapat 4 negara baru yang akan diekspor pada 2026 seperti Thailand, Vietnam, Amerika Serikat, hingga Filipina. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Impact Pratama Industri Tbk atau IMPC kembali menerbitkan saham baru melalui skema private placement untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan. Dari aksi ini, IMPC berhasil mengamankan pendanaan sekitar 100 miliar rupiah. IMPC resmi menerbitkan 38,5 juta saham baru dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu. Seluruh saham tersebut memiliki nilai nominal Rp100 per saham dan sepenuhnya diambil oleh Kadar Investment PT Ltd. Corporate Secretary IMPC Lenggana Linggawati menyebut harga pelaksanaan ditetapkan Rp2.600 per saham, sehingga perseroan meraup dana segar sekitar Rp100 miliar. Harga pelaksanaan ini tercatat lebih rendah dibandingkan harga IMPC di pasar reguler, namun jauh lebih tinggi dari harga penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu awal, senilai Rp810. Saat ini saham IMPC berada di level Rp3.800 per saham, atau telah menjak hampir 1000% sejak awal tahun. Setelah penerbitan saham baru, total saham beredar meningkat menjadi 54,9 miliar lembar, dan seluruh pemegang saham lama ikut mengalami dilusi, termasuk pengendali PT Harimas Tunggal Perkasa yang turun dari 40,13% menjadi 40,11%. Adapun alokasi korporasi ini merupakan bagian dari rencana private placement IMPC yang jauh lebih besar dengan target maksimal 4,42 miliar saham baru. Hingga kini perseroan baru menerbitkan sekitar 600 juta saham, sehingga masih terdapat 4,83 miliar saham yang belum direalisasikan. Kadara sendiri sebelumnya telah masuk sebagai pemegang saham IMPC lewat pembelian saham baru bersama PT Ranca Maya Raya dan Filtri Ltd, meski porsi kepemilikannya belum mencapai 5% dari total modal ditempatkan. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, PT Merdeka Gold Resources Tbk memperoleh fasilitas Revolving Credit Facility senilai 350 juta dolar Amerika atau setara 5,8 triliun rupiah guna memperkuat kesiapan produksi emas perdana pada awal 2026.
Pendanaan tersebut melengkapi dana 4,9 triliun rupiah yang dihimpun dari penawaran umum perdana emas pada September 2025. Adapun fasilitas kredit tersebut akan digunakan perseroan untuk refinancing pinjaman anak usaha, kebutuhan modal kerja selama resources commissioning, serta pembiayaan lanjutan pengembangan tambang emas Pani. Sebagai catatan, progres konstruksi di tambang Pani terus berlanjut. Secara keseluruhan, konstruksi tambang emas Pani telah mencapai penyelesaian 83% hingga akhir September 2025. Tambang emas tersebut dirancang untuk ekspansi jangka panjang, di mana pada tahap awal fasilitas heap leach memiliki kapasitas pengolahan 7 juta ton biji per tahun. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok mulai meroket. Di sejumlah daerah, harga cabai bahkan kini naik dari Rp40.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kurang dari 3 pekan jelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Pasar Kosambi, Bandung terus merangkak naik, salah satunya komoditas cabai. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya hanya Rp40.000 meroket hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit hijau naik menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp40.000. Harga sayuran di pasar melonjak naik, kan. Dari semula harga cabai ini di bawah Rp20.000, cabai yang setan itu sekarang udah lebih dari Rp20.000, Rp25.000 seperti itu. Untuk tomat juga ada kenaikan harga seperti itu ya. Berarti ini ada pengurangan daya beli nggak Bu dari masyarakat? Sudah pasti, karena memperkirakan harganya mahal, jadi otomatis masyarakat juga daya belinya menurun. Kenaikan harga cabai juga terjadi di pasar tradisional Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sejak sepekan terakhir, harga cabai rawit merah merangkak naik dari Rp45.000 kini menjadi Rp90.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau naik dari Rp30.000 menjadi Rp60.000. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut mengalami kenaikan menjadi Rp80.000 dari sebelumnya Rp60.000 per kilogram. Diperkirakan kenaikan harga sejumlah komoditas pasar ini akan terus berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Para pedagang menunggu kenaikan harga terjadi karena cuaca ekstrim di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur, Ervan David, JK Pasuruan, Tim Liputan IDX Channel. NASA memilih 2 instrumen sains untuk ditempatkan di bulan dalam misi Artemis 4. Kedua instrumen tersebut dirancang untuk mengatasi debu bulan dan memantau aktivitas meteoroid untuk mendukung eksplorasi jangka panjang. NASA mengumumkan pemilihan 2 instrumen sains yaitu DUSTER dan SPSS untuk ditempatkan di bulan pada misi Artemis 4. Kedua perangkat ini akan berfokus pada mitigasi debu dan pemantauan meteoroid untuk menunjang keselamatan astronot. DUSTER dan SPSS akan dikirim langsung ke wilayah kutub selatan bulan oleh astronot Artemis 4. Lokasi tersebut dipilih untuk memberikan wawasan baru terkait kondisi lingkungan bulan dan potensi eksplorasi masa depan. Seluruh data yang dihasilkan kedua instrumen diproyeksikan untuk mendukung eksplorasi berkelanjutan NASA di bulan. Jika memungkinkan, perangkat ini juga akan beradaptasi untuk menyokong misi berawak menuju Mars di masa mendatang. DUSTER atau Dust and Plasma Environment Surveyor akan membantu astronot meminimalkan risiko debu bulan yang bersifat abrasif dan mudah menempel. Instrumen ini akan dipasang pada penjelajah otonom kecil untuk mengukur sifat debu dan plasma di sekitar titik pendaratan. SPSS atau Stasiun Seismik Kutub Selatan akan membantu ilmuwan mengaktualisasi struktur interior bulan dengan mengumpulkan data seismik sepanjang misi. SPSS juga akan menghitung laju pertumbukan meteoroid dan memantau lingkungan seismik melalui eksperimen sumber aktif yang dijalankan oleh kru. Berbagi sumber untuk IDX Channel.